kita untuk belajar di sekolah, maka hari ini kita lanjutkan pembelajaran online kita perbankan dasar dengan metode yang berikutnya. Nah, sebelumnya minggu lalu saya sudah membagikan video juga, itu untuk rekening tabungan dengan menggunakan metode saldo terendah. Nah, untuk hari ini kita akan membahas masih seputaran rekening tabungan, tapi menggunakan metode saldo rata-rata. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa rekening giro dan tabungan itu sama. Nah, jadi jangan sampai Anda lupa mengenai rumus-rumus yang sudah diberikan. Nah, perhatikan contoh soal yang ada di depan ini. Ini adalah contoh soal untuk metode saldo rata-rata. Nah, di sini ada rekening tabungan Tito. Nah, untuk rekening tabungan Tito periode 31 Juli 2017. Nah, di sini sudah ada 5 transaksi yang terjadi dalam 1 bulan. Nah, yang pertama ada saldo awalnya, setoran tunai berarti bertambah, penarikan tunai berarti berkurang, menerima tagihan berarti uang masuk, dan membayar hutang berarti uang keluar. Nah, pasti Anda sudah tahu bagaimana untuk menghitung saldonya. Apabila dia dikredit, maka dia akan bertambah, dan apabila dia didebit, maka dia akan berkurang. Nah, sama seperti yang lalu. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung bunga tabungan yang diterima Tito pada bulan Juli jika diketahui suku bunganya 15% dan dikenakan pajak 20% dengan menggunakan metode saldo rata-rata. Nah, langsung saja kita cari jawaban dari pertanyaan ini. Yang pertama, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mencari berapa saldo rata-ratanya. Nah, kalau yang kemarin kita saldo terendah, kita tinggal mencari mana saldo yang paling rendah. Nah, namun yang saldo rata-rata, kita harus menjumlahkan seluruh saldonya, ya, kita jumlahkan seluruh saldo dan kita bagi dengan jumlah transaksinya. Nah, di sini mulai dari tanggal 1 saldonya 90 juta, tanggal 8 160 juta, pada tanggal 15 128 juta, pada tanggal 21 174 juta, dan pada tanggal 26 134 juta. Nah, di sini ada 5 transaksi, 1 2 3 4 5. Nah, berarti seluruh saldo kita jumlahkan dan dibagi 5. Nah, paham ya? Jadi dibagi 5 adalah jumlah transaksi. Apabila transaksinya lebih dari 5, mana tahu nih tanggal 28 ada lagi transaksinya, maka dia dibagi 6. Jadi dibagi sesuai dengan jumlah transaksinya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya 139.200.000. Nah, ini baru hasil dari saldo rata-ratanya. Kita belum mencari bunganya. Nah, berarti langkah selanjutnya setelah kita mengetahui saldo rata-ratanya, selanjutnya kita mencari berapa bunganya. Nah, kita lanjut mencari bunga tabungan. Itu rumusnya sama dengan saldo terendah. Nah, kalau saldo terendah, di sini saldo terendah dikali bunga dibagi 12. Nah, kalau saldo rata-rata tinggal mengganti saldo terendahnya saja. Dijadikan menjadi saldo rata-rata dikali bunga dibagi 12. Nah, di sini kita ambil saldo rata-ratanya yang sudah kita cari tadi. Nah, jumlah saldo rata-rata yang sudah kita hitung tadi 139.200.000 itu dikali dengan suku bunganya 15%. Nah, baru dibagi 12 jumlah bulan dalam 1 tahun. Nah, kita dapatkan hasilnya 1.740.000. Nah, itu baru bunga kotor. Nah, kenapa bunga kotor? Karena di dalam soal itu diketahui pajaknya 20%. Nah, jadi setelah itu kita mencari pajaknya. Nah, di sini kita mencari pajak 20% dikali dengan hasil bunga yang tadi. Jadi 20% dikali 1.740.000. Nah, dapatlah hasilnya 348.000. Dan ingat, ini belum menjadi bunga bersih. Nah, kita untuk mencari berapa bunga yang diterima Tito, kita harus mengurangi bunga kotor dengan pajak. Nah, maka dapatlah kesimpulan bahwa bunga tabungan yang diterima Tito bulan Juli 2017
itu sebesar 1.740 ini dikurang dengan bunga yang kita cari tadi. Nah, maka dapatlah hasilnya 1.392.000. Nah, jadi sampai di sini semoga Anda semua paham, dan ingat untuk metode rata-rata itu kita harus cari dulu saldo rata-ratanya. Setelah itu baru kita cari bunganya dan kita kurangi dengan pajak. Nah, jadi semoga Anda semua paham dengan penjelasan materi kita pada hari ini, dan mohon dicatat di buku catatannya karena ini nanti keluar pada soal ujian. Nah, jadi semuanya dicatat, latihannya kita tiadakan dulu sampai minggu depan nanti kita masuk ke materi berikutnya. Ya, itu yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.